Selamat sore. Selamat sore teman-teman, bisa dengar enggak? Kalau bisa kirim satu ke chat. Oke, jadi kita mulai. Selamat sore teman-teman. Pertama, terima kasih pada kehadiran kalian. Saya Arvin dari Hikvision. Hari ini kita berkumpul di cloud untuk menjelaskan panduan instalasi dan konfigurasi kamera termal. Hari-hari ini lebih banyak pelanggan bertanya tentang produk atau solusi kamera termal untuk pemintaian temperatur. Tapi bagaimana cara dan efeknya pemintaian temperatur? Dan hari ini saya akan menjelaskannya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung kirim di chat dulu, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, untuk teman HQ saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan juga ada waktu Q&A dalam training hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, ada dua pertanyaan untuk kalian. Pertama, satu customer bertanya kenapa akurasi kamera termalnya. Yang ini akurasinya sangat jelek waktu padahal dengan black body. Karena bisa lihat yang skenario ini di outdoor, di luar ruangan. Jadi untuk kamera termal, Hikvision sama black body-nya solusi semua harus letaknya di dalam ruangan. Tapi ada juga orang bertanya, kenapa kamera termal yang dulu pakai untuk misalnya industri, pabrik, bisa langsung pasang di outdoor, tapi yang ini tidak bisa. Karena dulu produk termal, kalau kalian pernah coba ada konfigurasinya, kisaran deteksinya sangat besar, bisa sampai misalnya minus 20 derajat Celcius sampai 150. Tapi akurasinya plus minus 8 derajat Celcius. Sekarang produk temperatur tubuh memadatkan kisaran ini ke 30 sampai 45 dan akurasinya tanpa black body cuma plus minus 0,5 derajat Celcius. Pastinya lingkungan pemasangannya menuntut lebih banyak persyaratan untuk mencapai fungsi dan akurasinya. Dan customer ini kemudian dia memindahkan kameranya ke indoor dan muncul problem yang lain. Yang ini bisa lihat temperatur orang ini pastinya tidak normal. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari gambar ini, latar belakang orangnya berwarna yang maksudnya temperaturnya tinggi. Yang ini merupakan skenario kami panggilnya sebagai latar belakang rumit atau latar belakang yang berada sumber panas yang lain. Kalau memang harus pasang kameranya pada skenario seperti ini, harus upgrade ke firmware versinya 0415 yang terbaru untuk kamera termal. Yang ini ada algoritma terbaru untuk merendahkan gangguan dari skenario ini. Tapi masih disarankan hindari skenario yang seperti ini yang ada latar belakang yang rumit untuk pastikan akurasi yang paling bagus. Oke. Untuk hari ini ada 4 bagian tentang solusi pemindaian temperatur. Yang pertamanya instalasi, kedua bantuan konfigurasi produk tunggal, dan ketiga bantuan konfigurasi produk turret dan bullet.
Yang keempatnya FAQ. Pada bagian ketiga, saya juga akan menunjukkan beberapa konfigurasi dan efek tentang AI temperature screening sama kamera thermal dengan 4200. Oke, pertama, yang ini 7 kiat paling penting sebelum menentukan skenario pemasangan. Yang pertamanya, lingkungan dalam ruangan. Yang tadi saya sudah jelaskan, karena kalau di luar, angin panas, matahari, dan lain-lain akan mengganggu suhu pada permukaan dahi. Dan kedua, harus pastikan posisi pemasangan tidak salah. Kalian bisa merujuk kepada daftar ini. Daftar ini menunjukkan parameter yang harus kita tentukan saat bikin pemasangan. Misalnya kalau mau pakai tripod, dan resolusi kameranya 160 kali 120 dan panjang fokusnya mungkin 3 mm dan jarak deteksinya 0,8 sampai 1,5 meter dan ketinggian pemasangannya 1,5 meter. Bisa lihat dari daftar ini untuk jarak black body, ketinggian pemasangan, jarak yang antara manusia dan kamera, semuanya tergantung pada resolusi thermal dan panjang fokus thermalnya. Jadi, waktu kita pasang kamera untuk customer, kita harus memastikan resolusinya, modelnya gimana, dan panjang fokusnya gimana. Nanti bisa tahu, jarak antara manusia dan kameranya, yang ini, ketinggiannya ini. Nanti jadi pastikan akurasi dan efeknya paling bagus. Hah? Sini. Jangan. Bisa dengar enggak? Bisa. Ini kan terkait tadi tuh, Pak, terkait pemasangan tadi. Ada, oke. Oke, kita lanjut. Ketika pastikan untuk menggunakan setelah memanaskan perangkat. Yang ini. Yang ini karena logik kamera thermal, bikin analisis tentang radiasi inframerah. Jadi fungsi ini butuh komponen chips yang dalam kameranya menyesuaikan kirinya dengan lingkungan. Untuk charge atau bullet, waktu pemanasan sendiri sekitar 30 menit. Jadi waktu setelah kita hidup kameranya harus tunggu untuk sekitar 30 menit. Nanti fungsinya, akurasinya bisa sesuai dengan standar. Dan kalau hanya rebootnya atau matikan dan hidupnya dengan jarak waktu yang pendek, harus tunggu untuk sekitar 10 menit. Nanti fungsi dan efeknya akan menjadi paling bagus. Kalau untuk perangkat genggam yang TP21B atau TP31B, karena tipe produk ini ada desain khusus untuk pemasangan cepat, jadi bisa selesai proses pemanasan dengan beberapa menit, sekitar 5 menit. Dan kalau memang tidak bisa dan harus pastikan lingkungan dalam ruangan stabil. Yang keempat sampai 6, pastikan zona untuk pemindaian tidak sangat rumit dan tidak ada terlalu banyak orang lewat. Ini sangat penting suruh orang lewat satu demi satu cahaya cukup dan hindari latar belakang yang ada sumber panas lain. Jadi latar belakang yang rumit. Dan faktor-faktor ini akan mengganggu akurasi pendeteksinya. Yang ketujuh ini, tunggu 5 menit hingga suhu tubuh pulih saat datang dari luar. Karena khusus untuk Indonesia, yang di luarnya sangat panas, tapi di dalam misalnya mall atau gedung-gedungnya ada AC sangat tinggi, nggak sejuk. Jadi lingkungan ini akan orang yang baru datang atau baru masuk dari luar, pastinya yang temperatur permukaannya lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi lebih baik suruh orang tunggu untuk 5 menit atau bikin satu jalur yang panjang untuk orang bergerak dalam mengikuti jalurnya. Nanti setelah orang yang suhu tubuhnya pulih, akurasi atau untuk pendeteksinya paling bagus. Tapi kalau memang enggak bisa,
harusnya yang dalam lingkungan tidak ada misalnya angin atau faktor yang lain akan mengganggu. Dan jadi lingkungannya harus yang tetap yang stabil dan pakai manual compensation calibration untuk memperbaiki hasil pendeteksi. Dan manual calibration ini bisa lihat manual calibration bisa lihat di sini untuk basic settings, faulty thermometry configuration, dan di sini manual calibration. Bisa lihat di sini kalau misalnya untuk semua orang mereka temperaturnya lebih rendah dari standar. Jadi pakai ini misalnya 1, jadi bisa akan tambahin 1 kepada hasilnya. Ya, misalnya waktu saya yang ini 36, tapi saya kira ini bukan standar. Dan untuk semua orang memangnya lebih rendah dari sebenarnya. Jadi untuk manual calibration save-nya akan menjadi ini, akan tambahin 1 kepadanya. Juga bisa merendahkannya. Merendahkannya juga bisa. Tapi biasanya kalau tidak ada problem lain, no aja. Oke. Oke, kita lanjut ke pemanasan. Sebenarnya pemanasan kamera termal selain parameter tingginya, jaraknya yang tadi saya tunjukkan yang daftar ini, yang lain biasanya sama dengan kamera yang biasa. Pertama, letak template pada dinding atau tempat semaunya, drill sekrup menurut template ini. Dan letak stiker pada belakang junction box ini untuk waterproof. Dan seperti ini. Letak 1 stiker yang lain ke belakang kamera. Dan harus hati-hati supaya tidak putus kabel-kabel kameranya. Nanti longgarkan skrup lock untuk menyesuaikan sudutnya. Dan tarik kabel jaringan network dari sini dan hubungkan dengan waterproof jacket yang ini, yang di atas kanan ini, supaya tidak terganggu oleh air. Dan simpan kabel yang belum digunakan yang lain di dalam junction box ini. Pakai skrup untuk menyesuaikan sudut dan arah kamera menurut kebutuhan. Nanti selesai pemasangan kamera. Dan kita udah tahu, kalau kebutuhan sekarang cuma untuk waktu yang sementara, dan mungkin di tempat-tempat tertentu juga ada problem, yang misalnya customer tidak mau bikin drill di dinding. Jadi pakai tripod yang standar, tripod untuk kamera, untuk yang lain, yang standar ini gampang sekali. Untuk kamera turret, atau juga bisa untuk kamera bullet. Pertanyaannya, cuman yang pertamanya longgar trim ringnya. Saya akan mengambil kamera turret sebagai contoh. Dan letak tablet logam yang termasuk ke dalam paketnya, kamera dan hubungnya dengan 3 skrup. Nanti yang 3 skrup seperti ini, dan connect tripod mount di bawahnya, nanti langsung letaknya ke atas tripod dan menetapkan pemasangannya akan selesai. Untuk kamera bullet juga ada cara gampang untuk tripod mounting. Kita bisa lepas penutup yang di atasnya, dan pemasangannya pada tripod secara terbalik. Jadi yang di atas di bawah dan di bawahnya di atas. Cuman ada satu langkah lagi yang dikonfigurasi kameranya untuk menjadikan view-nya terbalik juga. Ya, dan sekarang yang saya mau menunjukkannya. Yang ini bisa lihat dari Hikvision Live. Yang ini yang kameranya udah terpasang terbalik, yang di atasnya di bawah dan di bawahnya di atas. Cuma ada satu konfigurasi yang lain yang di image ini.
The image untuk mengonfigurasi yang view-nya terbalik juga. Yang ini pakai center mirror. Center mirror nanti yang karena kameranya udah terbalik, jadi pakai ini dan view-nya akan menjadi normal dan fungsi efeknya semuanya sama. Yang sebenarnya. Oke, dan kita lanjut ke bantuan konfigurasi produk kamera genggam termografi. Untuk kamera genggam termografi, kita tahu ada dua tipe. Satunya TB21B yang lebih high-end, dan satunya TB31B lebih low-end atau lebih ekonomik. Jadi untuk TB21B yang lebih high-end ini, yang jarak deteksinya bisa sampai 1 sampai 2 meter. Tapi untuk 31B cuma 1 sampai 1,5 meter. Dan untuk TB21B ini, untuk ini ada fungsi Wi-Fi, ada modul Wi-Fi. Jadi bisa tambahin ke misalnya MVR, tambahin ke IVMS 4200, atau juga ada satu aplikasi namanya HikThermo yang khusus untuk TB21B. Tapi untuk TB31B cuma bisa berfungsi berjalan secara standalone, tidak bisa berhubung dengan platform atau MVR. Dan untuk TB21B ada beberapa langkah yang sangat gampang. Yang pertamanya pakai setelah pemanasan untuk 5 menit. Lebih pendek. Dan atur distance dengan angka yang sebenarnya atau emissivity sebagai 0,98. Yang ini untuk emissivity dari permukaan kulit manusia. Dan atur hotspot, center spot, dan peraturan yang lain menurut persyaratan, dan atur alarm temperature sebagai persyaratan. Setelah ini, saat angka temperatur lewat temperatur alarm, angkanya akan menjadi merah dan menampilkan temperature tertinggi. Yang ini, yang merah ini. Dan sekarang mari kita lihat caranya gimana konfigurasi kamera genggam yang secara lebih detail. Benar-benarnya ada beberapa video yang sangat jelas tentang cara konfigurasi dan efek perangkat ini. Nanti saya akan berbagi linknya dari YouTube. Dan waktu kita buka package TB21B bisa lihat ada beberapa komponen. Ada bateri, ada Type-C cable, ada bateri, ada adaptor dan lain-lain. Dan bisa lihat TB21B juga mendukung pasangnya pada tripod. Tapi kita bisa lihat karena posisi sekrupnya bukan di paling bawah ini, tapi di sini. Jadi waktu kita pasangnya harus periksa apakah tripod sendiri sesuai dengan struktur perangkat ini. Jadi tidak akan terganggu oleh bagian yang seperti ini. Dan pertama pastinya hidup kamera dengan tombol ini. Nanti pada antar muka utamanya, kita bisa lihat di layarnya ada informasi temperatur dan opsi konfigurasi daerah deteksi. Palette, misalnya palette yang thermography range misalnya ini. Dan untuk TB21B layarnya touchscreen. Jadi bisa konfigurasi kamera ini dengan jari-jari aja. Tapi untuk TB31B tidak bisa, harus pakai tombol. Setelah tekan OK, di sini akan muncul satu menu untuk TB21B, muncul menu logo setting, dan bisa setting emissivity, jarak, dan peraturan yang lain, misalnya unit temperature. Mari kita cek satu demi satu ya. Yang pertama, thermography settings. Di thermography settings, bisa setting emissivity, distance, reflection, temperature, humidity. Yang lainnya biasanya pakai yang default aja. Tapi yang distance ini kita bisa lihat harus sesuai dengan skenario atau dengan kebutuhan. Dan untuk image setting, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan alarm suara ini. Waktu kita centang audible warning, nanti waktu TB21B mendeteksi ada temperatur yang lebih dari alarmnya, alarm temperature alarmnya, itu akan memberi audible warning. Kalau hapus centangnya tidak ada. Dan untuk kamera settings bisa
mengatur saat kita dengan triggernya, trigger yang di depannya. Kamera ini akan menangkap gambar, bikin capture atau mulai record video. Yang satunya capture, satunya record. Bisa pilih, tapi untuk DB31B cuma bisa capture, tidak ada settings record untuk record. Dan di device settings, biasanya kita akan menggunakan ini untuk mengatur unit temperatur menurut kebutuhan. Ini unit temperature, bisa pilih Celsius, bisa Fahrenheit, Kelvin juga. Dan di device information, bisa lihat ada versinya gimana, modelnya gimana, yang informasi untuk DB21B yang untuk perangkat ini. Dan di opsi, untuk opsi-opsi antara muka utama, di palette-nya bisa setting above, yang ini. Ada above alarm settings. Untuk misalnya untuk alarm threshold dan alert threshold. Alert threshold mirip pre-alarm. Jadi kalau temperatur orang ini di antara alert threshold dan alarm threshold. Cuma ada alert, tidak ada alarm. Kalau udah lewat alarm, ada alert sama alarm. Dan untuk thermography bisa setting center spot yang ini hot spot atau cold spot. Jadi yang max temperature-nya atau min temperature-nya. Dan untuk box dan lain ini untuk draw daerah atau area deteksi. Ini yang efek waktu kita pakai DB21B. Dan karena DB21B ada fungsi Wi-Fi, jadi kamera genggam DB21B bisa connect dengan platform yang ini yang Highthermal. Ini Highthermal pakai Wi-Fi. Dan Highthermal ini bisa bikin konfigurasi utama untuk DB21B dan juga bisa capture atau recording dari kamera ini dan langsung simpan ke HP. Dan di EVMS 4200 juga bisa, pertamanya harus pastikan bahwa laptop dan kamera yang DB21B ini ada di dalam satu network segment. Mungkin keduanya connect ke satu Wi-Fi atau gimana. Nanti bisa terima alarm di 4200 yang seperti ini tentang informasi dan lihat dua gambar, yang satunya optical, yang satunya thermal. Yang ini. Dan untuk DB31B hampirnya sama untuk konfigurasi kamera ini. Pakai pemanasan untuk 5 menit, distance emissivity 0,98, dan atur alarm temperature sebagai persyaratan. Dan saat angka temperatur lewat temperature alarm, angkanya akan menjadi merah dan menampilkan temperatur tertinggi yang seperti ini. Akan muncul di sini. Dan untuk konfigurasinya, picture rule emissivity range above alarm temperature. Semua ini pakai tombol. Di rule setting bisa setting yang center spot atau cold spot. Dan di sini bisa setting alarm temperature, misalnya kalau udah lewat 37,5 derajat Celcius, nanti yang di sini akan menjadi merah. Dan distance konfigurasinya untuk DB31B yang tadi saya udah bilang yang 1 sampai 1,5 meter untuk perangkat ini. Dan di sini trigger ini ada di DB21B, juga ada di DB31B. Yang ini 31B ini untuk capture gambar. Kalau 21B bisa recording. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak tentang perangkat genggam?
ada orang yang bertanya, titik per orang berapa lama untuk ini seharusnya yang temperaturnya agak langsung muncul waktu orang lewat dari depannya. Kalau hotspot di sini. Bisa lihat di sini, yang merah ini yang hotspot, ini hotspot. Kalau center spot ini yang pusat view-nya, cuman ini yang tetap di sini. Jadi biasanya kita cuma lihat yang hotspot ini. Kalau baterinya bisa tahan untuk lebih 4 jam. Ya, untuk yang TP21B apa bisa record low quality? Cuma ada recording, tidak ada cara untuk misalnya lebih kualitinya lebih tinggi. Karena ini semua recordingnya di lokal, nggak usah transmisi ke tempat yang lain. Bisa detek panik, ya. Karena orang biasanya akan langsung lebih baik satu demi satu untuk orang, satu demi satu dalam satu jalurnya. Untuk akurasinya lebih baik. Untuk TP21B, karena untuk TP21B yang ini genggam, yang ini lebih untuk portable. Jadi orangnya bisa membawa ini untuk misalnya untuk memeriksa orang-orang yang misalnya udah duduk di kantor atau gimana. Jadi ini untuk bukan untuk skenario yang tetap ini. Kalau untuk skenario atau untuk banyak orang, misalnya ada 20 orang atau 10 orang yang mau masuk dari luar, masuk ke mall misalnya ini. Yang itu pakai yang bullet atau turret. Karena yang itu sesuai dengan kamera tipe yang tipe yang di sini, tipe yang ini. Tapi karena ini bisa bikin AI face detection, cuman bisa maksimalnya 30 orang. TP21B bisa iya, ke MVR bisa pakai WiFi. MVR-nya harus connect ke WiFi atau ke satu network segment. Jadi bisa harus pakai satu router mungkin. Suhu lingkungan atau pemanasan. Pemanasan perangkatnya untuk penyesuaian suhu lingkungan. Kalau ada suhu ruangan yang ekstrem yang berubahnya, karena ini untuk TP21B-nya karena yang desainnya saya udah bilang desain khusus untuk skenario seperti ini. Jadi pemanasan sendiri atau penyesuaian sendiri lebih cepat dari kamera bullet atau turret. Karena ini untuk portable. Jadi orangnya akan membawanya ke tempat-tempat mana-mana. Jadi ada kemungkinan banyak untuk ada perbedaan suhu lingkungan. Iya, fungsi properti berarti untuk penambahan akurasinya, yes. Sudah banyak. Enggak usah, yang untuk hotspot, center spot hotspotnya tidak usah atur ulang setiap menyalakan perangkatnya. Setelah peraturan yang tetap di sana. Ya. Tahan berapa lama dalam penggunaan? Dan baterai bisa bertahan berapa? Untuk TP21B pakai baterai. Jadi baterai kalau mau misalnya karena ini bisa pakai waktu charging untuk 4 jam bisa sampai dari kosong ke penuhnya baterainya. Yang TP21B bisa ganti kalau mau bisa bisa mengeluarkan baterainya. Tapi untuk TP31B tidak bisa.
Ya, satu per satu lebih baik. Satu per satu lebih baik untuk akurasinya. Karena untuk TP21B bisa lihat dari sini view-nya juga kecil. Kan? View-nya juga kecil. Jadi untuk banyak orang tidak sesuai atau tidak cocok untuk kamera ini. Saat kurang cahaya malam bisa, karena termau ini, yang kamera termau ini tidak akan terganggu oleh matahari, oleh cahaya. Kalau harganya harus tanya ke orang sales lah. Oke, kita lanjut ke kamera bullet dan turret. Oke, bagian ketiga ini untuk kamera bullet dan turret dari Hikvision ada dua tipe resolusinya, satunya 160 kali 120 dan satunya 384 kali 288. Dan kisaran pengukuran temperatur semuanya 30 sampai 45 derajat Celcius. Dan lingkungan kerja harus dalam ruangan dengan kondisi udara yang tenang. Dan akurasinya plus minus 0,5 derajat Celcius. Dan kalau ada black body, yang tadi ada orang bertanya tentang black body, kalau ada black body bisa sampai plus minus 0,3 derajat Celcius. Dan AI face detection maksimalnya 30 deteksi temperatur tubuh pada waktu yang bersama. Sekarang saya akan menunjukkan gimana caranya untuk konfigurasi kamera-kamera Hikvision. Dan untuk tentang AI face detection ini, karena semua kamera thermal untuk body temperature dari Hikvision ada AI face detection, jadi cuma ada manusia, cuma orang ini akan bikin pendeteksi dan pengukuran temperaturnya. Waktu kita buka web client-nya, yang pertama kita harus cek firmware-nya. Firmware versinya gimana? Yang black body biasanya untuk bullet dan turret. Dan bisa lihat yang versi firmware-nya yang paling baru ini 0415. Yang 0415 ini yang tadi bilang kalau ada latar belakang yang rumit, jadi ada sumber panas yang di belakang orang-orang atau ada banyak orang yang lewat. Maka yang ini bisa merendahkan gangguannya, tapi masih disarankan pakai yang kameranya, jadi hindari latar belakang yang sangat rumit. Oke, nanti setelah ini di maintenance-nya pilih body thermometry, karena setelah kita pilih body thermometry di menu ini akan muncul body thermometry. Ada banyak customer bertanya kenapa kamera saya tidak ada body thermometry, karena dia pilih temperature measurement. Jadi tidak ada yang ini, harus pilih body thermometry di maintenance VC resource type ini. Nanti ada konfigurasi untuk body thermometry, pemindaian temperatur orang. Dan ke logout, di logout ini ada beberapa konfigurasi kita harus aktifkan. Yang pertama rules, enable, dan display rules info on capture, display temperature info on capture. Yang ini semuanya yes. Setelah ini di live view, kita bisa lihat ada kotak orang, ada temperaturnya. Ada kotaknya, ada temperaturnya, ada yang ini ada hotspotnya. Bisa lihat di sini. Setelah kita aktifkan yang display rules info, display temperature info ini. Oke. Dan ke body thermometry basic settings, atur dan simpan peraturan menurut gambar berikut ini.
yang ini basic settings, aktifkan yang pertama dan ketiga ini. Yang lain tidak usah, cuma hapus centang aja. Dan untuk data refresh interval, unit, temperature range, yang semua ini pakai yang default aja. Cuma yang ini di sini, yang emissivity dan distance-nya harus kita aturnya. Kalau versi firmware-nya udah lebih baru dari 0330, ada satu distance mode ini, self adaptation. Kenapa? Karena yang self adaptation ini untuk orang, misalnya waktu orang berjalan menghadapi kamera ini, mungkin dia akan lebih jauh atau dia akan lebih dekat dari yang distance waktu saya setting yang distance ini. Yang gambar ini dari versi yang lebih lama, jadi bukan yang firmware yang baru, jadi tidak ada itu. Jadi kenapa harus pakai ini? Karena ya emissivity, karena dari infrared merah, emissivity kalau lebih besarnya, makanya bisa beri lebih banyak radiation ke kamera. Jadi kalau saya misalnya untuk orang biasanya emissivity-nya 0,98, tapi saya aturnya cuma 0,5. Algoritmnya akan merendahkan, meningkatkan hasil yang dideteksinya. Jadi yang hasilnya akan lebih tinggi, temperatur orangnya lebih tinggi dari sebenarnya. Kalau ya, dan kalau untuk jaraknya, jarak lebih dekat, pastinya radiasi lebih kuat ke kamera. Maksudnya bisa beri lebih banyak radiasi ke kamera. Jadi kalau orangnya sebenarnya dia duduk di jaraknya 6 meter, tapi saya atur distance-nya cuma 3 meter. Jadi hasilnya akan lebih rendah dari sebenarnya. Yang ini. Tapi kalau pakai distance mode ini untuk hindari situasi misalnya pastinya tidak bisa mengubahkan yang setting distance ini. Tetap mengubahkannya. Jadi pakai self adaptation, kamera ini akan mengubahkan algoritmnya menurut berbasis pada jarak antara mata. Jadi tidak bisa pakai distance ini. Cuma kalau kamera thermalnya tidak bisa mendeteksi jarak antara mata, jadi tidak bisa mendeteksi kedua mata. Mungkin orangnya lewat dengan sisi wajahnya menghadapi kamera. Ini akan algoritma bikin deteksi pakai distance yang setting di sini. Kalau untuk skenario yang orangnya tidak ada jalur untuk orang lewat satu demi satu, ada orang semuanya menghadapi kamera. Jadi kedua matanya tidak bisa terlihat. Jadi lebih disarankan pakai fixed distance. Karena self adaptation kalau tidak bisa mendeteksi kedua mata, ada satu titik setelah dia mengubahkan ke distance yang di setting ini. Oke. Nanti ke body thermography configuration camera 01. Centang enable face detection, centang display temperature. Kalau ada EVMS 4200, kalau ada EVMS 4200 atau ada misalnya MVR, harus centang upload captured face image dan display face temperature position di sini. Dan alarm when temperature, yang alarm dan pre-alarm ini bisa lihat alarm when temperature setting menurut kebutuhan. Dan ada satu konfigurasi yang sangat penting untuk menggambar deteksi ini. Max pupil draw area ini yang kotak merah ini merupakan view kamera thermal. Karena ini dua lensa. Ada dua lensa, satunya optical yang view-nya lebih besar, FOV-nya lebih besar. Satunya thermal.
FOV-nya lebih pendek. Dan waktu kita draw areanya draw di dalam ini, di dalam kotak merah ini, dan mean pupil distance dan max pupil distance ini untuk menyaring orangnya. Waktu kita setting ini, biasanya suruh teman saya mean pupil distance-nya dan di sini yang ini untuk menyesuaikan dengan orang ini, dengan orangnya. Karena yang distance ini sebenarnya yang lebar kotak ini, bukan jarak yang antar armada, tapi yang ini, yang lebar kotak ini. Dan ini yang untuk misalnya untuk orang yang paling jauh, dan waktu dia dan untuk max pupil distance yang ini kita bisa setting lagi untuk menyaring. Karena untuk kamera thermal ada satu kisaran misalnya 3 meter sampai 5 meter. Jadi kalau orangnya lebih jauh atau lebih dekat, jadi udah lewat kisaran deteksi ini, hasil orangnya tidak akurat. Pastinya tidak akurat karena udah lewat kemampuan kamera. Setelah konfigurasi seperti ini bisa menyaring, dan kita bisa lihat dengan satu video tentang fungsinya. Orang ini berjalan menghadapi kameranya, ya, dan waktunya lebih besar dari yang mean pupil distance ini akan muncul kotaknya. Waktu terlalu dekat, jadi udah lewat ini, kotaknya hilang, jadi tidak akan bikin deteksi lagi. Dan untuk body thermometry untuk kamera thermal, ada konfigurasi untuk body temperature compensation dan black body parameters. Kalau ada black body, kalau ada black body, biasanya kita harus letaknya di luar kotak ini, di luar kotak deteksi thermal, pemindaian temperatur. Untuk ini, enable black body correction, dan setting distance, temperature-nya, sama emissivity-nya. Emissivity cuma yang tetap yang default aja, dan draw area di sini. Harusnya letaknya di luar daerah pendeteksi. Harusnya di luar, tidak bisa di dalamnya. Kalau di dalamnya agak mengganggu, karena ini juga latar belakang sumber panas untuk pendeteksinya, juga akan mengganggu yang hasilnya gimana. Dan setelah kita setting, misalnya yang ini yang black body, dan kita setting black body-nya di sini, dan temperature-nya biasanya 40 derajat Celcius. Nanti bikin save. Jadi ini bisa memperbaiki yang hasilnya gimana. Oke. Ya, bisa lihat di sini yang ini black body-nya. Letaknya di sini di luar kotak. Oke. Dan untuk software yang tadi saya udah bilang, Hackthermo dan IVMS untuk DP21P. Yang Hackthermo-nya tidak bisa terima alarm, bisa picture, bisa video, bisa live view. Dan untuk IVMS 4200 bisa terima alarm, yang tadi saya udah jelaskan. Dan kalau ada problem, ada masalah dari customer, ini 6 langkah untuk cek problemnya yang lebih dahulu. Pertamanya, cek apakah lingkungannya sesuai dengan standar
Apakah ada angin, apakah ada lingkungan stabil, tidak ada sumber panas yang lain dalam latar belakang misalnya ini. Dan cek kalau firmware-nya udah terbaru. Ketiganya cek kalau jarak dan ketinggian pengukuran sesuai dengan perangkat ini yang merujuk ke daftar yang pada awalnya saya tunjukkan. Dan lembarnya cek kalau perangkat udah dipanaskan untuk 30 menit. Kalau untuk perangkat genggam 5 menit. Dan cek parameter konfigurasi distance emissivity manual calibration. Dan untuk keenamnya, cek apakah problem ini tidak ada untuk orang yang berbeda. Karena memang ada orang yang spesial dan hasil deteksinya sedikit berbeda atau salah dengan orang yang lain. Memang ada orang begitu. Karena orang yang emissivity kulit permukaannya bukan 0,98. Jadi ada perbedaan yang banyak, besar. Jadi hasilnya tidak betul. Kalau yang ini harus suruh banyak orang untuk cek apakah memang problem ini muncul pada semua orang atau cuma untuk satu atau dua orang. Setelah langkah-langkah ini, kalau problemnya masih ada, silakan kontak kami. Kami akan memberi bantuan yang in time. Oke. Untuk konfigurasi kamera, apakah ada